Pegi bebas, Bareskrim Polri temukan kesalahan penyidik Polda Jabar. Bareskrim Polri memastikan kasus Vina Cirebon dengan tersangka Pegi Setiawan masih ditangani Polda Jawa Barat dan tidak diambil alih. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan, penyidik Polda Jawa Barat sejauh ini patuh terhadap keputusan Hakim Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Kalau penanganan ini, kasus pembunuhan Vina Cirebon, tentu saja masih kami percayakan kepada Polda Jabar untuk menangani karena di sana juga ada penyidik-penyidik, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro kepada wartawan, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Hakim Tunggal PN Bandung diketahui mengabulkan pra-peradilan Pegi Setiawan. Menurut Jenderal Bintang 1 itu, Bareskrim Polri telah memberi asistensi serta masih terus memantau perkembangan kasus itu. Terkait kasus Pegi tentu saja kami sepakati kami akan melihat Polda Jawa Barat tentang penanganan yang sudah ada, ucapnya. Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek. Aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kami dalami, sambung dia. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan oleh Hakim Tunggal PN Bandung, Eman Sulaiman dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon menjadi evaluasi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro kepada wartawan, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Ini tentu saja menjadi evaluasi kami bersama. Kami juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu, ujar Juhandani. Namun, Jenderal Bintang 1 tersebut belum dapat memastikan apakah Polda Jawa Barat, Jabar, salah tangkap atau tidak. Juhandani mengungkap gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan yang dikabulkan itu lantaran adanya persyaratan formil yang tak dipenuhi penyidik. Putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kami masih melihat sejauh mana proses yang ada, katanya. Karena kalau kami lihat dalam proses materi pra-peradilan tentu saja ada formil yang mungkin penyidik tidak melaksanakan formilnya, walaupun tetap kami pada prinsip adalah praduga tak bersalah, lanjut dia. Gugatan pra-peradilan dikabulkan Hakim, pihak Pegi Setiawan desak Kapolri copot Kapolda Jabar. Gugatan Pegi Setiawan pra-peradilan Pegi Setiawan dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Dalam putusannya, Hakim meminta Polda Jawa Barat membebaskan Pegi Setiawan karena penetapannya sebagai tersangka gugur. Setelah putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut, pihak Pegi Setiawan mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad Wiyagus dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Permintaan itu disampaikan setelah Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan. Selain Kapolda Jawa Barat, pengacara Pegi Setiawan Iswandi Marwan juga meminta agar Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum Polda Jabar Kombes Surawan ikut dicopot. Ia menilai harus ada yang bertanggung jawab atas kesalahan penetapan Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon pada 2016 silam. Ini harus bertanggung jawab. Saya meminta agar Dirkrimum bahkan Kapolda dicopot. Tanggung jawab, ini permintaanku kepada Kapolri. Aku minta agar dicopot, Kapolda, Dirkrimum, dan ke bawahnya jajaran, termasuk yang memimpin beberapa kali gelar perkara itu harus dicopot, kata Iswandi saat dihubungi, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Ini kan sudah hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia, ini kesewenang-wenangan, tambah dia. Putusan pra-peradilan Pegi juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Ini pelajaran buat orang Polda. Biar orang Polda nggak sewenang-wenang lagi terhadap perkara ini. Bukan untuk orang Polda aja, untuk seluruh penyidik jangan sewenang-wenang dalam melakukan penyidikan. Ini pelajaran bagi mereka, tegasnya. Lebih lanjut, Iswandi meminta agar pihak kepolisian mengganti rugi baik material maupun imaterial dan memulihkan nama baik kliennya tersebut. Tindak lanjut kami akan meminta pemulihan nama baiknya Pegi, ganti rugi, baik material maupun imaterial, jelasnya. Pegi Setiawan bebas untuk informasi, pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, hari ini, permohonan gugatan pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016, Pegi Setiawan dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung. Hakim Tunggal,
Eman Sulaiman dalam putusannya menilai tidak ditemukan bukti satupun bahwa Peggy alias Perong pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Atas dasar itulah penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ujar Eman di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan pra-peradilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan. Dengan demikian, petitum pada pra-peradilan pemohon secara hukum daap dikabulkan untuk seluruhnya, tambah Eman. Peggy melayangkan gugatan pra-peradilan atas penetapan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki asal Cirebon pada 2016. Pakar hukum bocorkan taktik penyidik di kasus Vina, nasib Peggy bakal ditentukan. Pakar hukum pidana membocorkan dua analisa soal nasib Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, esok, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, Hakim akan membacakan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan selaku tersangka kasus kematian Vina dan Eki. Terkait dengan hasil putusan pra-peradilan tersebut, banyak pihak yang harap-harap cemas termasuk Peggy Setiawan. Terlebih publik ramai menyorot seraya menyebut bahwa Peggy adalah korban salah tangkap. Karenanya, jelang sidang putusan pra-peradilan besok, pakar hukum pidana Ahyar Salmi mengurai prediksinya soal nasib Peggy Setiawan. Ahyar Salmi menyebut bahwa ada dua kemungkinan soal nasib Peggy. Pertama, Ahyar memprediksi hakim akan meminta penyidik Polda Jabar untuk melengkapi berkas Peggy Setiawan. Dengan kata lain, ada kemungkinan Peggy akan tetap ditahan dan jadi terpidana di kasus pokok pembunuhan Vina Cirebon. Khusus Peggy ini ada dua kemungkinan. Kalau sekiranya selain dari dua alat bukti ini, entah penangkapan atau penggeledahan, kebanyakan ini akan diperbaiki lagi oleh polisi, kata Ahyar Salmi. Kedua, Ahyar menganalisa ada kemungkinan status tersangka Peggy dicabut. Hal tersebut juga pernah menimpa Komjen Budi Gunawan. Menurut Ahyar, ada peluang dua alat bukti yang disampaikan penyidik kepolisian soal Peggy ini tidak berdasar. Tapi kalau dua alat bukti ini ada salah satu contoh yang enggak dilanjutkan oleh penyidik, ada kasus Budi Gunawan, stop, dicabut status tersangka, kan sudah selesai. Ini tidak menutup kemungkinan dua ini juga terjadi terhadap Peggy, pungkas Ahyar Salmi. Kendati demikian, Ahyar yakin bahwa penyidik Polda Jabar akan mengurai taktik khusus untuk memenangkan perkara Peggy Setiawan. Diungkap Ahyar, ia meyakini polisi tidak akan tinggal diam dengan hasil pra-peradilan Peggy. Atas hasil pra-peradilan Peggy Setiawan besok, Ahyar pun mengaku tak sabar untuk mengetahui dalil dari majelis hakim. Tapi dugaan saya, pihak kepolisian tentu tidak akan diam saja, dia akan berusaha. Karena ini, mereka, penyidik, yakin memang Peggy Perong inilah orangnya. Apakah nanti akan disinggung? Saya menunggu juga putusan hakim nanti. Kalau dia menolak apa landasannya, kalau dia menerima apa landasannya, imbu Ahyar. Nantinya diungkap Ahyar, Peggy tak bisa lagi berkutik jika hasil pra-peradilan tak berpihak kepadanya. Pun dengan penyidik Polda Jabar yang tidak bisa memperkarakan Peggy jika hasil pra-peradilan pro ke Peggy. Apapun putusan pengadilan, kalau stop ya stop, enggak bisa lagi polisi banding. Kalau lanjutkan, enggak bisa pihak Peggy banding, harus terima. Bertempur lagi di pokok perkara, ujar Ahyar. Meski begitu, Ahyar menyebut bahwa hasil pra-peradilan tidak akan berpengaruh terhadap putusan pengadilan 8 terpidana kasus Vina lainnya. Sebab menurut Ahyar, 8 terpidana kasus Vina sudah menjalani hukuman. Ini kan belum pokok perkara. Kalau berkaitan dengan yang 2016 itu kan sudah pasal unsur yang dibuktikan. Kalau ini kan belum, ucap Ahyar. Susno 2J tantang Polda Jabar buka CCTV kasus Vina Cirebon. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn Susno 2J terus mendesak Polda Jawa Barat, Jabar, untuk membuka CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Menurut Susno, dibukanya CCTV kasus Vina Cirebon ini bisa menjadi peluang bagi Peggy Setiawan untuk bebas dari kasus ini. Susno menegaskan, dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, penyidik Polda Jabar harus kembali ke titik nol. Atau kembali ke awal mula penyelidikan kasus yang merenggut nyawa Vina dan Eki tersebut. Jadi menyidik si Peggy yang ditangkap ini harus kembali ke titik nol, jangan diambil di tengah, kata Susno dilansir Tribun Jakarta, Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024. Susno lantas mempertanyakan,
Mengapa hingga kini CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki tak kunjung dibuka? Padahal ia mendengar soal anak buah Ibtu Rudiana, ayah Eki yang telah menyita bukti CCTV insiden pembunuhan Eki. Selain itu Susno juga mengungkit soal barang bukti berupa HP milik Vina dan Eki. Menurut Susno, HP milik Vina dan Eki ini masih bisa diperiksa lagi oleh penyidik. Tak seperti bukti berupa darah dan sperma yang jelas tak bisa diselidiki lagi. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, imbu Susno. Lebih lanjut Susno menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus pembunuhan Vina dan Eki. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditampah HP orang yang dihukum telah disita. Di situ ada bukti percakapan, dan video ini belum juga dibuka. Dua ini alat bukti forensik. Sekaligus mengapa saya yakin Pegi ini akan bebas, tegas Susno. Terkait anggapan penyidik telah mempertimbangkan alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, Susno memberikan penjelasannya. Susno menegaskan bahwa saran yang diucapkannya bertujuan untuk mengungkap perkara. Mengingat saat ini kasus pembunuhan Vina dan Eki telah menjadi polemik di publik. Oleh sebab itu, Susno meminta penyidik memperdalam seluruh informasi yang ada di media. Baca enggak setiap berita di televisi ada komentar, itu informasi. Ada podcast, ada komentar, itu informasi didapat bisa diperdalam. Upaya yang dilakukan penyidik dengan cara kuhab untuk membuat terang suatu peristiwa untuk mengumpulkan bukti. Membuktikan itu pidana atau bukan. Bukan ujuk-ujuk kecelakaan lalu lintas, ganti lagi jadi pembunuhan, ujar Susno. Kecurigaan ex-Kabareskrim soal pembunuh Vina Cirebon, kok bisa tahu persis? Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol, Purn. Susno Duaji menaruh kecurigaan terhadap satu di antara saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi 8 tahun silam. Menurut Purnawirawan Jenderal Bintang 3 tersebut, sosok yang dimaksudnya menjadi perlu untuk diperdalam lantaran dia seolah mengetahui detail insiden pembunuhan terhadap Vina Cirebon. Diketahui, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Saat ini, Pegi Setiawan sedang menjalani sidang pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam. Putusannya akan digelar pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Namun demikian muncul banyak kecurigaan Pegi Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Insang Nasruddin, bersikukuh menyebut kliennya bukanlah Pegi alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lalu. Kubu Pegi tetap berpegang pada keyakinan bahwa Polda Jabar terlalu terburu-buru dalam menetapkan status tersangka kliennya. Curiga sosok ini pembunuh Vina mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol, Purn. Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AF, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AF adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AF. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana, ayah Eki. Rudiana tidak ada di TKP. Kata Susno dikutip dari tayangan akun YouTube Official iNews, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Susno meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AF. Apalagi AF pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Tak hanya AF, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Ini yang harus diperiksa, imbuhnya. Sebagai informasi, Saka Tatal, eks-terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon juga pernah melaporkan Dede dan berencana melaporkan Melmel ke Polres Cirebon Kota. Saka Tatal merasa keberatan karena keterangan Dede membuat dirinya mendapatkan vonis 8 tahun penjara.
Karena ada di BAP Rudiana. Aep tahu dari mana tahu 11 ini, ngasih tahu Rudiana. Saya tidak menuduh ya, kata Susno Duaji. Jangan-jangan ini pelakunya. Jangan-jangan si Aep pelakunya kok dia bisa tahu persis. Saya curiga besar mudah-mudahan gak lari, bisa jadi Aep pelakunya, sambung Susno. Keberadaan satu saksi kasus Vina Cirebon terlacak, Aep dan Pegi Cianjur berkaitan. Satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang sempat muncul beberapa waktu lalu, kini seolah menghilang tak menampakkan diri. Sosok saksi tersebut yakni Aep. Ia sempat muncul ke publik dan mengungkap kesaksiannya saat insiden pembunuhan Vina Cirebon, 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Aep, saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon, menghilang tanpa jejak. Usai memberi keterangan terkait peristiwa tewasnya Vina dan Eki, kini keberadaan Aep tidak diketahui. Namun belakangan lokasi keberadaan Aep bocor dan dapat terlacak. Ya, lokasi tempat Aep terlacak seorang wanita bernama Widya yang aktif memperhatikan kasus Vina Cirebon. Melalui media sosial, Widya terang-terangan menyebut lokasi keberadaan Aep. Widya pun berasumsi jika Aep dan Pegi Setiawan Cianjur masih saling terhubung. Aep Rudiansyah, Aep kemana kamu sekarang, kok tidak berani nongol lagi? Ucap Widya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Indonesia 100. Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Ini ada kombinasi antara Aep dengan Pegi Setiawan gak? Tanyanya. Kalau Pegi Setiawan itu kelahirannya Cibungur. Sekolahnya juga tamatan di wilayah sana. Masih pada mau ngelak, sambungnya. Kendati demikian, pernyataan Widya belum dipastikan kebenarannya. Sementara itu, berbelitnya kasus Vina Cirebon disorot langsung mantan penyidik LPSK Edwin Partogi. Menurut Edwin Partogi, salah satu penyebab kasus Vina menjadi rumit adalah karena adanya kekeliruan dalam proses penanganan awal. Dalam sebuah siniar, Edwin Partogi menilai kekeliruan penanganan kasus kematian Vina bermula saat Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki membuat tim kecil. Sebagaimana diketahui banyak pihak, dugaan awal penyebab kematian pasangan Vina dan Eki akibat kecelakaan tunggal. Berbekal kecurigaan, Ibtu Rudiana bersama dua anggota polisi lainnya memutuskan untuk membuat tim kecil guna melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Aep serta Dede, Ibtu Rudiana kemudian berhasil mengamankan sejumlah tersangka. Usai dilakukan interogasi di ruang satuan narkoba, para tersangka yang diamankan oleh Rudiana akhirnya mengakui perbuatannya. Berbekal pengakuan yang diperoleh dari para tersangka, Ibtu Rudiana meneruskannya dengan membuat laporan. Setelah mengaku, Pak Rudiana baru ke reskrim untuk membuat laporan polisi. Menurut saya ini tidak lazim, ungkap Edwin Partogi dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV. Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024.